Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairu man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al-hadis. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini di hari Kamis di bulan Ramadan, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Nikmat yang sudah kita rasakan adalah nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga nikmat tersebut bisa menjadikan sebuah wasilah menghantarkan kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat jasmani dan rohani. Dengan nikmat kedua itu kita bisa melakukan aktivitas ibadah, yaitu kita oleh Allah berikan kesehatan bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sampai hari ini. Sebentar lagi puasa Ramadan akan meninggalkan kita untuk tahun 2025. Insya Allah kita akan diberikan cukup umur sehingga akan purna tinggal berapa hari lagi. Nah, untuk tahun 2026 kita tidak tahu apakah kita ini masih diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita belum tahu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita sering kita abaikan. Kita oleh Allah diberikan kesempatan hidup sampai pagi hari ini. Sudah banyak berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita melupakan. Semoga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang sudah kita rasakan menjadikan sebagai jembatan untuk semakin kita ini menambah ibadah kita, menambah amaliyah kita, menambah nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita, dan mengurangi segala maksiat, sehingga kita ini akan mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya muliakan dimanapun berada, pada kesempatan pagi yang begitu cerah ini di hari Kamis, kita akan membahas sangat sederhana sekali tentang surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Referensi yang kita gunakan pada kesempatan pagi hari adalah tafsir yang namanya tafsir Jalalain. Perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya tafsir itu jumlahnya itu tidak hanya 10 atau 20 tafsir, tapi jumlahnya itu lebih daripada 100 lebih tafsir.
Nah, kita akan menggunakan tafsir yang begitu ringkas, padat, ya, ringkas, padat, tapi berisi, yaitu namanya kitab Tafsir Jalalain. Bagi semua saudara-saudaraku, kitab Tafsir Jalalain inilah kitab yang banyak sekali digunakan referensi oleh para ulama-ulama Indonesia di dalam menyampaikan berbagai hal tentang masalah Al-Quran. Tafsir Jalalain mempunyai arti tafsir yang dibuat atau tafsir yang disusun oleh dua ulama besar. Jadi antara guru dan murid. Yang pertama adalah Jalaluddin Al-Makhali As-Sayuti, yaitu Syekh Jalaluddin Al-Makhali As-Sayuti, ya, itu menyusun dari surat Al-Baqarah sampai surat Isra. Sedangkan Syekh Jalaluddin Al-Makhali itu menyusun surat dari surat Kahfi sampai surat An-Nas dan ditutup dengan suratul Fatihah itu. Maka disebut namanya Al-Jailani, ya, tafsir Jalalain, yaitu tafsir yang disusun oleh dua ulama besar antara guru dan murid itu. Jamaah yang dimuliakan, pada surat Al-Baqarah itu ada ayat 286 ayat. Saya akan bacakan tentang surat Al-Baqarah. Semoga kita semua mendapat berkahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi terlebih dahulu mari kita hadiah suratul Fatihah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya dan semuanya, kepada kaum muslimin dan muslimat dan kepada guru-guru kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati ahli baiti ridwanil ajmain wa ila ruhi li walidaina wa limasyaykhina wa ulamaina wa auliyaina wa azwajina dzurriyyatina wa li jami'il muslimin muslimat mu'min mu'minat alahya minhum wal amwat min ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Makhali wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Sayuti. Semoga kita semua dapat keberkahan daripada beliau, mendapatkan pencerahan dari tafsir Jalalain. Semoga akan menambahkan khasanah ilmu kita, dan kalau kita mempunyai ilmu akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Surat Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah madiniyatun mi'atani sittun aw sab'un wa thamanuna ayatan. Saya akan membacakan tafsir bahasa Jawa, nanti dikomentari dengan bahasa Indonesia. Surat Al-Baqarah utai surat Baqarah
iku madaniyatun bangsa tumurun ing Madinah. Mi'atani tur ana 200 wasitulan 6 asabun utawi 7 wasamanuna lan 20 apane ayatan. Jadi jumlahnya 286 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih, Ar-Rahimi tur banget welas asih. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini mempunyai arti secara bebas dalam terjemahannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu menggelar dunia ini dengan kasih sayangnya. Jadi kasih sayangnya Allah itu diberikan kepada semua makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Yang ada di langit, ada yang di bumi ataupun di dalam bumi itu mendapat limpahan kasihnya Allah. Tapi kalau Ar-Rahim itu hanya bagi orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, karena Ar-Rahim ini diberikan Allah nanti di akhirat. Alif Lam Mim. Namanya kalimat atau bacaan makhadiswar, bacaan asli. Allahu utai Allah iku a'lamu luweh ngerti atau luweh pirsa bimuradi kelawan apa kang den kersakake Allah bidzalik kelawan mengkon-mengkono kalimat alif lam mim. Jadi alif lam mim ini mempunyai arti menurut tafsir Jalalain hanya Allah lah yang mengetahui makna rahasia di balik kalimat alif lam mim. Dzalika utawi iki ku kitab ai hadza tegese iki utawi iki alkitabu kitab alladzi kang maca yaqrahu ing kitab hu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini adalah bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad ini mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa yang tidak diberikan oleh kepada para nabi yang lainnya. Nabi Muhammad mempunyai kemampuan membaca Al-Quran, yaitu melalui malaikat Jibril sebagai perantara wahai Allah Subhanahu wa taala. La raiba fih, la iku ora ana mamang iku maujud, syakka tegese mamang fi ing dalam kitab. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menerangkan, Nabi Muhammad, Muhammad, sampai no ning umatmu ndak sing jenenge kitab suci Al-Qur'an iku ora ana mamang, ora oleh ragu. Karena apa? Itu datangnya dari Allah, bukan dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menghilangkan keraguan-keraguan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Anahu satune kitab iku min saking indilah ngersane Allah. Jadi yang namanya kitab Al-Quran itu adalah dari Allah. Karena apa? Itu dari sisi Allah. Jadi tidak ada campur tangan malaikat Jibril, tidak ada campur tangan lisannya Nabi Muhammad, tidak ada. Karena apa? Ini hanya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril penyampai saja, penyampaikan. Maka Allah butuh penyampai berita, namanya yang menyampaikan adalah malaikat Jibril. Nabi Muhammad ditugaskan untuk menyampaikan ini karena yang namanya Nabi mempunyai perintah adalah nabaun, menyampaikan berita. Rasul mempunyai itu kan namanya risalah,
menyampaikan risalah kenabiannya. Wa jumlatun nafi utai jumlah nafi iku khobar iku dadi khobar mubtada'u khobari mubtada'. Dzalik utai lafaz dzalika wa isyaratu utawi ga isyarah bi kelan dzalik li takdim krana ngagungake. Jadi mempunyai arti bahwa kita ini mengagungkan Al-Qur'an. Kenapa kok diperintah untuk mengagungkan Al-Qur'an? Karena Al-Quran itu menjadi hudan lil muttaqin. Hudan tur iku dadi tur iku nuduhake utawi khobarun lafal huda iku dadi khobar ta'an, dadi khobar kang kaping pindho ai hadin tegese nuduhake. Jadi yang namanya huda itu petunjuk. Al-Quran beri khobar kepada kita semuanya bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan dapat petunjuk. Ya. Jadi petunjuk ini hanya milik Allah. Para nabi, para rasul, para kiai, para ulama ini sifatnya hanya menyampaikan. Sedangkan petunjuk hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul telah membuktikan. Nabi Nuh mempunyai anak Kan'am dan ibunya. Ketika ada banjir bandang, diperintah untuk apa? Masuk dalam kapal untuk keselamatan, dia tidak mau. Akhirnya dia tidak selamat. Nabi Lut dan istrinya, Nabi Lut itu orang yang beriman. Ketika akan mendapatkan bala atau azab dari Allah, ternyata istrinya Nabi Lut tidak mengikuti perintahnya Nabi Lut, maka dia mati. Terus Nabi Muhammad SAW sendiri mempunyai paman, namanya paman Abu Lahab. Nah, ini pamannya sendiri tapi juga tidak mendapat petunjuk. Maka petunjuk ini adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia yang dikehendaki Allah untuk mendapat petunjuk. Manusia tidak punya hak untuk petunjuk. Manusia itu hanya menyampaikan saja. Lil muttaqina wong kang ati-ati uripe. Dadi lil muttaqina itu untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa kepada Allah itu apa? Orang yang mempunyai tanda 3. 1, ketika menjalankan segala perintah Allah sabar. Kedua, ketika menjauhi segala larangan Allah juga sabar. Yang ketiga, ketika mendapat ujian berbagai macam bencana yang selalu menghadang orang yang bertakwa, selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asairina tegese wong kang bakal padha dadi kabeh ila taqwa maring takwa. Jadi mempunyai arti bahwa yang namanya takwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biimtali awamiri, sebab nindakake awamiri pira-pira perintah, wa jinabi lan ngedohi larangan, anawi larangan. Litikoihim krana olahe ngreksa asairina bidzalika naklan mengkono imizal annara mlebu neraka. Jadi mempunyai takwa itu adalah biimtitali awamiri wa jinabi nawahi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dengan harapan apa? Harapan mendapatkan Allah supaya kita tidak dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa ini sangat penting. Kuncinya hidup sukses, kuncinya hidup bahagia di dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat itu hanya satu. Apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina wong akeh yu'minu kang para iman sapa alladzina
yusaddiquna tegese ambenerake sab alladzina bil ghaib kelan perkara kang samar bima ghaba tegese kelan barang kang samar apa ma anum sang alladzina mil ba'ti dari bangete dina ba'ats yaitu hari pembangkitan wal jannati surga wan nari dan neraka. Salah satu daripada tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah adalah orang membenarkan tentang perkara yang tidak diketahui oleh kasat mata yang disebut namanya ghaib. Bapak-bapak, ibu-ibu dimana berada. Namanya ghaib itu ya tidak tahu, tidak nampak, tapi ada. Itu. Makanya yang namanya ghaib itu diantaranya adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan nanti ketika manusia sudah musnah semuanya, ada namanya yaumul ba'ats, hari pembangkitan. Wal jannati surga dan neraka itu juga namanya ghaib. Kenapa kok ghaib? Semisal ya neraka ini ditambahkan, surga juga ditambahkan, maka malah tidak ada keadilan. Dunia ini akan sepi. Maka orang yang maksiat, orang yang takwa itu akan mendapatkan imbalan masing-masing surga dan neraka, tapi ghaib karena ada di dalam sebuah keyakinan. Nah, kalau surganya itu ditambahkan, orang sama ibadah semua, maunya ibadah semuanya. Kalau neraka ditambahkan, orang pada takut melakukan perbuatan dosa. Maka harus yang namanya ghaib, surga dan neraka itu memang sifatnya ghaib. Umur, rezeki, mati, bahagia, tidak bahagia, itu juga termasuk ghaib. Itu bagian daripada orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang mengimani tentang masalah ghaib. Wa yuqimuna shalah wa yuqimuna sholalan padha jeneng jumenengake sab alladzina as-sholata lan salat. Di antaranya tanda-tanda iman kepada Allah yaitu apa? Mendirikan ibadah salat, mendirikan salat. Mendirikan dengan menjalankan kan beda. Kalau menjalankan selima waktu, waktunya duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu namanya menjalankan. Tapi kalau namanya mendirikan salat itu aktivitas sehari-hari, refleksi daripada sholat itu di aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena yang namanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka tugasnya kita apa? Tugasnya adalah bagaimana setelah kita sholat, maka kita mempunyai tugas itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum menyampaikan keselamatan, tugas kita. Warahmatullahi menyebarkan kasih sayang. Wabarakatuh menyebarkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu tidak cukup setelah sholat assalamualaikum, waalaikumsalam terus selesai, tidak. Ini masih punya tugas yang kita refleksikan aplikasi daripada sholat. Itulah dimaksud dengan namanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah yang disebut namanya wa yuqimuna sholat. Ayat tuna tegese nakanis alladzina biya kelan sholat bihuquqiyya kelan pira-pira haqqi sholat. Maka orang menjalankan sholat itu harus belajar ilmunya sholat. Sholat itu kan wajib. Salah satunya adalah bersuci, namanya wudhu. Orang bersuci itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil yaitu yang disebut namanya kotoran kecil karena keluarnya kotoran dari dua lubang depan dan lubang belakang. Itu cara mencucikannya hanya cukup dengan berwudu. Ya, berwudu. Tapi kalau hadas besar karena kita junub, maka hadas besar itu ini harus mandi. Terus bagaimana cara mandinya supaya sah setelah janabat? Itu ada ilmunya. Cara mandinya seperti apa? Terus caranya niatnya itu seperti apa? Terus waktu kita
kencing atau BAB itu seperti apa, itu kan ada tata cara dan aturannya. Ini di ilmu fikih. Makanya ilmu fikih itu sangat menunjang sekali dalam ilmu ibadah kita kepada Allah, khususnya ibadah sholat. Sholat pun harus suci dohir, suci batin. Nah, suci dohir ada pakaiannya, badannya, dan tempatnya, itu harus suci. Suci batin tidak boleh menduakan adanya Allah waktu kita sholat. Itu maka itu bagian daripada hak-haknya sholat. Maka sholat inilah nanti akan bisa mengantarkan kita kepada as-sholatu mirajul umat. Itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya menjalankan sholat ini terpaku dengan waktu. Tapi kalau yang namanya mendirikan sholat itu 24 jam tidak berhenti. Wa mimma lan setengah saking barang razaqnaum kang maring ingsun aladin. A'tainahum tegese maring ingsun aladina yungfikun padha bancake sapa aladina fi taatil ing dalam taate marang Gusti Allah. Jadi rezeki yang diberikan Allah kepada kita ini kita tidak boleh mengakui kalau itu usaha daripada kita. Kita kan cuma usaha, tapi ya kan yang memberikan rezeki itu kan Allah. Maka ini diperintahkan ada sebagian harta yang kita miliki ini ada hak-hak orang lain. Ada hak untuk anak, ada hak untuk istri, ada hak untuk orang tua, ada hak untuk saudara, ada hak untuk tetangga, ada hak untuk perjuangan. Semua ini ada haknya. Maka bagian daripada rezeki itu harus kita sedekahkan. Karena rezeki banyak yang kita miliki itu mungkin ada syubhatnya, ada kotorannya. Maka cara mensucikan dengan bersedekah ataupun dengan membayar zakat. Jamaah yang dimuliakan, dimanapun Anda berada, kita mempunyai tugas setelah harta berupa rezeki itu kita dapat, rezeki yang berupa harta benda kita dapat. Nah, itu nanti punya tugas. Punya tugasnya apa? Tugasnya yaitu membelanjakan fi taatillah, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian dari perjuangan untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Walladzi lawan akeh yu'minu kang padha iman sapa alladzina bima kalan barang unzila kan dentunake apa ma ilaika marang sira Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Jadi diantaranya orang yang beriman itu tandanya juga apa? Mengimani tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk setiap manusia. Maka orang belajar Al-Qur'an itu adalah orang yang mulia. Khairu man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baik daripada orang yaitu adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Nah, setelah orang itu belajar Al-Quran, menyampaikan isi daripada Al-Quran. Balighuna ani wal ayat, walaupun cuma satu ayat. Itu. Maka Al-Quran ini harus belajar kepada orang ahlinya. Kita tidak bisa belajar Al-Quran hanya dengan membaca kitab terjemahan. Apalagi terjemahan cetakan-cetakan yang kadang-kadang artinya itu tidak sama dengan makna aslinya. Maka kita perlu berguru kepada orang ahli Quran. Ya, tidak boleh kita belajar Al-Quran itu melalui konten-konten YouTube. Tidak boleh melalui chat GPT. Ya, nggak boleh. Tapi harus pada datang kepada ulama yang memang ahli Al-Quran supaya apa? Kita tahu daripada makna daripada Al-Quran. Kalau nanti kita mentafsiri Al-Quran maka menjadi radikal tafsirannya, maka nanti akan menjadi salah arah,
bukan menjadi baik, menjadi salah kaprah. Kenapa? Karena salah dalam menafsirinya, karena mengambil pemahamannya itu bukan daripada ahli ulama, tapi dari pemahamannya sendiri. Maka ini sangat salah sekali. Maka harus belajar Al-Quran, harus kepada ahlinya. Wa ma unzila dan lan barang unzila kan den turunake apa ma min qablik ing dalam sadurunge sira. Jadi di sini kita juga disuruh beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Satu, aitaroti tegese kitab Taurat, wal injila lan injil, wa ghairihima, yaitu antara Zabur dan Suhuf. Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus Taurat Nabi Musa alaihissalam. Injil apa tadi? Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, dan beberapa lembaran suci yang namanya Suhuf. Jumlahnya itu Suhuf itu ada 100 lembaran, sedangkan kitabnya ada 4. Nah, itu kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Zabur. Nah, dari seluruh kitab itu disempurnakan yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu paling terakhir? Setelah itu tidak ada kitab lain itu. Wabil akhirati lan kelawan dino akhirat. Hum utai alladzina iku yuqinun padha ngeyakene alladzina. Jadi di antaranya kita tanda beriman kepada Allah adalah apa? Yaitu beriman kepada hari akhir, hari pembalasan. Hari di mana kita nanti ada namanya hari pengadilan, disebut namanya Qatirabul Jalil. Nanti di situ ada sidang yang menyidang Allah. Saksinya itu siapa? Saksinya itu adalah anggota tubuh kita waktu kita di dunia. Tidak ada namanya intervensi daripada siapapun. Nah, kalau pengadilan di dunia, nah, itu kan bisa ada namanya intervensi dari orang-orang tertentu untuk mempengaruhi putusan. Nah, karena apa? Di pengadilan dunia itu kan ada beberapa subjek, ya, ada subjek, ada objeknya. Nah, ada penegak hukumnya, ada kepolisian, nanti ada jaksa, ada pengacara,